Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertemuan kita hari ini akan membahas berkenaan dengan Excel ya. Jadi pembahasan Excel ini levelnya masih basic ya. Jadi levelnya basic, mudah sekali untuk kita mengerjakan soal-soal hal seperti ini. Nah, yang akan kita latih ya, atau yang kita akan coba untuk menggunakan fungsi atau rumus Excel, hari ini kita akan coba menggunakan fungsi if, fungsi lookup, fungsi VLOOKUP, kemudian sum, dan yang terakhir adalah sum if. Jadi hanya 5 rumus saja yang akan kita coba dan akan kita pelajari ya. Baik, jadi ketika muncul soal seperti ini, maka hal pertama kali yang perlu dilihat adalah eh, yang diminta ya, primbonnya seperti apa. Sebagai contoh misalkan di sini ada isian jabatan ya, ada isian jabatan. Kemudian kita ingin mencari jabatan, ya. Nah, kita lihat primbonnya terlebih dahulu. Nah, kolom jabatan itu diisi berdasarkan fungsi golongan. Jika golongan satu itu sama dengan magang, golongan 2 sama dengan anggota, golongan 3 sama dengan asisten, golongan 4 sama dengan ketua, golongan 5 sama dengan manajer, dan golongan 6 sama dengan presidir. Artinya ketika kita ingin mengisi kolom jabatan, kita menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh soal. Ya, kolom jabatan ini diisi berdasarkan fungsi golongan. Kalau kita lihat di sini, ya golongannya ada 1 sampai golongan 6. Jika golongan 1 sama dengan magang, 2 anggota, 3 asisten, 4 ketua, 5 manajer, dan 6 presidir. Maka di sini ada kata kunci ya sehingga kita bisa tahu ya kita ingin menggunakan fungsi apa. Di sini berarti kita menggunakan yang namanya fungsi if. Cara pertama adalah silakan ketik sama dengan, kemudian ketik if ya, kemudian klik if-nya. Nah, bagian if ini ada suggestion-nya. Ya, ada saran pengisian ketika kita menggunakan rumus if. Ya, di sini ada logical test, ada titik koma, value if true, ya, kemudian ada juga value if false. Nah, jadi ada 3 bagian. Maka yang pertama kali kita isi adalah logical testnya, kata kuncinya. Kalau kita lihat di soal barusan yang diminta bahwa pada saat mengisi jabatan, itu diisi berdasarkan golongan. Maka kita bisa klik bagian golongannya, C3, ya, sama dengan 1, ya. Nah, setiap komputer itu suggestionnya akan berbeda-beda. Kalau di komputer saya ini menggunakan titik koma. Bisa saja dengan versi Windows yang berbeda, itu bisa titik dua, bisa juga koma. Jadi tergantung nanti fungsi fungsi if-nya menyarankannya menggunakan apa. Di sini saya menggunakan if. Mohon maaf, menggunakan titik koma. Berarti titik koma. Kemudian ketika angka 1, kategorinya adalah magang. Ketika magang itu bentuknya adalah teks, maka perlu menggunakan kutip dua. Magang, ya. Kemudian kutip dua lagi. Kemudian dilanjutkan ke logical test berikutnya. Kita bisa tulis lagi berarti if, ya. Kemudian golongan 1 sama dengan 2, ya. Kalau barusan kan golongannya 1, sekarang lanjut ke golongan 2. Kemudian titik koma, kutip 2. Untuk golongan 2 itu berarti anggota ya. Anggota. Ini anggota, kemudian kutip 2 lagi, titik koma, kemudian dilanjutkan lagi ke if ya. Nah, jadi saya sebetulnya tinggal copy paste saja. Nah, ya, sekarang golongan 3. Golongan 3 itu apa? Golongan 3 itu adalah asisten. Nah, asisten. Kemudian dilanjutkan lagi ke fungsi if selanjutnya, berarti 4. 4 itu adalah ketua,
Ya, ketua. Kemudian lanjut lagi, sekarang masuk ke golongan kelima. Golongan kelima itu adalah manajer, manajer, kemudian langsung golongan 6 itu adalah presidir. Ya, golongan 6 itu presidir. Nah, di sini ya, presidir. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita pastikan lagi, ya, kita hitung fungsi if-nya ada berapa buah? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti kita tutup kurung sebanyak enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, muncul. Golongan satu, magang. Berarti tinggal kita drag saja. Ya, tinggal kita. Nah, sebetulnya mudah sekali ya ketika kita ingin menggunakan fungsi if, fokusnya itu ternyata hanya di bagian sini saja. If golongan sama dengan satu, titik koma, magang. Ya, sisanya tinggal di copy paste saja menyesuaikan dengan kriteria. Kalau satu magang, kemudian kalau dua itu anggota, tiga itu asisten, empat ketua, lima manajer, dan enam itu adalah presidir. Ya, seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita lanjut masuk ke fungsi selanjutnya, ada gaji pokok. Kita lihat perimbonnya seperti apa. Gaji pokok itu disesuaikan dengan tabel satu. Nah, tabel satu itu ada di bagian sini. Kita juga harus jeli ya, teliti terkait dengan tabel satu. Kalau kita lihat tabel satu ini bentuk penyajian datanya adalah dari atas ke bawah, pembacaannya dari kiri ke kanan. Ini adalah karakteristik vertikal. Maka ketika vertikal kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP ya, menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini sugesnya ada VLOOKUP, ada lookup value, berarti kata kuncinya. Kita lihat primbonnya bahwa kolom gaji itu disesuaikan dengan tabel satu. Ini tabel satu. Untuk bisa mengetahui gaji pokok, itu dilihat berdasarkan golongan. Maka kata kuncinya adalah golongan. Ya, seperti itu. Kemudian titik koma. Nah, table array itu adalah database-nya. Kita mengambil datanya dari mana? Sudah tentu mengambil datanya dari tabel satu. Maka dari itu, kita blok semua tabel satu. Ya, karena tabel ini digunakan untuk data selanjutnya, ya, berdasarkan nama karyawan dan golongan, maka datanya ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan videonya tidak terpotong jauh ya. Jadi balik lagi tadi sampai sini ya. Nah, table array itu adalah database-nya. Berarti kita ngambil datanya di tabel satu. Kita blok tabel satunya, kemudian karena kita akan menggunakan tabel ini untuk data karyawan berdasarkan golongan, ya, maka data ini ya ketika kita drag supaya tidak kemana-mana, tetap pada tempatnya. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Nah, jadi tadi sampai mana ya? Oh, sampai database ya. Jadi tabel array itu adalah database ya. Jadi database-nya kita blok saja ya. Kemudian kita absolutkan dengan mengetik fn plus f4 ya. Ketika fn-nya tidak tersedia di eh, keyboard, biasanya sih langsung menggunakan F4 ya. Kemudian titik koma, kolom index numbering, berarti gaji pokok itu ada di kolom berapa? Ketika ini adalah kolom urutan satu, karena pembacaannya dari kiri ke kanan, maka gaji pokok itu kita masuk ke kolom nomor 2. Kemudian titik koma lagi, ya, false itu bisa diklik atau bisa menggunakan numerik angka 0. Ya, kalau sudah tinggal ditutup saja, kemudian enter. Ya, supaya penyajian datanya mudah untuk dibaca, boleh menggunakan koma style ya seperti ini. Kemudian angka 0 di belakang koma bisa dihilangkan supaya pembacaannya lebih enak untuk dilihat ya. Seperti ini. Ah, gitu ya. Ini untuk gaji pokoknya. Kemudian masuk ke tunjangan struktural, kita lihat perimbonnya dulu.
Tunjangan struktural itu diisi berdasarkan tabel 2. Kita lihat tabel 2 ada di sebelah sini. Ya, ini karakteristik penyajian datanya berbeda dengan tabel 1. Kalau tabel 1 itu dari atas ke bawah dan pembacaannya dari kiri ke kanan, maka untuk tabel 2 ini penyajian datanya sedikit berbeda. Ya, sudah tentu ini penyajian datanya itu dari bersifat horizontal ya, dari kiri ke kanan ya seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan fungsi VLOOKUP karena penarikan datanya ini horizontal, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP ya, menggunakan rumus HLOOKUP. Konsepnya sama, ketika diarahkan untuk lookup value maka sebetulnya gaji pokok itu dapat kita ketahui dari mana. Kita lihat tabel 2-nya, gaji pokok itu berdasarkan jabatan. Maka kata kuncinya ada di jabatan. Ya, seperti itu. Kemudian titik koma, table array, database-nya ada di mana? Ada di tabel 2. Kita blok saja seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk diabsolutkan. Ya, kemudian titik koma, indeks kolomnya dan di nomor berapa? Ya, sudah tentu ada di besar tunjangan itu ada di kolom nomor 2. Ya, berarti ketik 2, kemudian titik koma 0, silakan untuk ditutup kurung saja. Ya, sama ya, ini tinggal diberi koma style, ya, seperti ini, belakang komanya dihilangkan. Kalau sudah, tinggal di drag saja. Ya, seperti itu. Ini menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian lanjut, kita mengisi fasilitas transport. Fasilitas transport itu kalau kita lihat berdasarkan tabel 3. Kita lihat tabel 3, karakteristik penyajian datanya seperti apa. Oke, horizontal, berarti kita menggunakan rumus HLOOKUP. Ya, sama dengan HLOOKUP. Ya, seperti itu. Lookup value fasilitas transport itu bisa kita dapatkan berdasarkan apa? Oke, berdasarkan jabatan. Berarti kata kuncinya ada di jabatan. Titik koma, table array adalah database-nya, maka kita blok ya database-nya, kemudian kemudian jangan lupa untuk diabsolutkan. Kemudian titik koma, row index-nya ada di 2 ya, sama dengan tabel 2. Kemudian titik koma 0. Kemudian kita tutup, kemudian enter. Ya, seperti itu. Kemudian kita drag saja sampai bawah. Ya, masuk ke total gaji. Total gaji itu kalau kita lihat penjumlahan dari gaji pokok plus tunjangan struktural. Tunjangan struktural ada di bagian sini, gaji pokok ada di bagian sini. Maka kita tinggal sama dengan saja, gaji pokoknya diklik, kemudian berikan tanda plus, tunjangan strukturalnya juga diklik, kemudian enter. Kalau sudah, tinggal diblok saja sampai bawah. Ya, total gaji keseluruhan seperti apa? Ini tinggal menggunakan rumus sum atau summary ya. Ditotalkan, kita blok dari atas sampai bawah, baru kita total. Ya, hasilnya adalah 35.800.000 rupiah. Lanjut ke soal selanjutnya, ini total gaji golongan satu. Kalau kita lihat golongan satu itu ada Irawan, ya saya tandai dulu. Kemudian ada Bambang, golongan satu. Ya, kemudian total gaji Irawan itu ada di besaran 2 juta. Untuk Bambang sendiri besaran gajinya juga sama 2 juta. Kemudian kita akan coba untuk mencari yang gaji total gaji yang golongan satu itu ada berapa kalau kita total. Kalau kita lihat, kalau datanya sedikit seperti ini kita mudah ya. Oh iya, Irawan dan Bambang masing-masing 2 juta. Kita langsung tahu ya totalnya 4 juta. Tapi ketika datanya banyak, kita tidak mungkin untuk memfilter satu persatu. Ya, jadi nanti lama. Maka kita perlu menggunakan rumus. Jadi di sini kita menggunakan rumusnya menggunakan sum. Ya, sumnya sum if. Ada range, jarak. Jarak golongan itu ada di sini. Ya, golongan satu sampai golongan 6 dari Irawan sampai Bambang. Ya, kemudian jangan lupa kita absolutkan supaya datanya tidak kemana-mana ya. Kemudian titik koma ada kriteria. Yang kita inginkan adalah golongan satu saja. Maka kita tik satu. Titik koma sum rank berarti yang sudah ditotalkan ya. Kita cari jarak yang sudah ditotalkan ada di total gaji. Ya, kita blok saja, jangan lupa diabsolutkan seperti itu. Kalau sudah tinggal tutup saja, kemudian di enter.
Ya, hasilnya adalah 4 juta. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ya, untuk golongan 2, 3, 4, 5, dan 6 itu konsepnya sama. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya hanya ada di kriteria. Maka kita tinggal copy paste saja. Setelah itu kita ganti kriterianya. Kalau golongan 2 berarti kriterianya ganti golongan 2. Kalau golongan 3 kita ganti kriterianya menjadi golongan 3. Golongan 4 kita ganti kriterianya menjadi golongan 4. Golongan 5 kriterianya kita ganti jadi golongan 5. Golongan 6 berarti kita ganti jadi golongan 6. Seperti itu. Ya, kemudian kita jumlahkan golongan 1 sampai 6 menggunakan fungsi sum, kita blok, kemudian enter. Hasilnya adalah 35.800.000 rupiah. Hasilnya totalnya sama dengan yang di atas. Ketika hasilnya sama, berarti jawabannya sudah balance. Ya, nah begitu ya teman-teman semua. Ya, hari ini kita mempelajari fungsi if, fungsi VLOOKUP, fungsi HLOOKUP, fungsi sum, dan juga sum if. Ya, terima kasih banyak. Kita akan mempelajari fungsi Excel yang lainnya di kesempatan berikutnya. Hatur nuhun.